Ini baru satu perusahaan Apple yang kapitalisasinya sebesar 30.000 triliun. Di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 680 sekian perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia di BI. Kalau di total market kapitalisasinya itu sekitar 6.100 triliun. Jadi dibandingkan seluruh perusahaan yang di dalamnya ada besar seperti BCA, BRI, ada Telkom, ada HM Sampurna, ada Gudang Garam, ada Unilever, ada Astra. Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Terima kasih untuk tetap setia dengan podcast saya. Nah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang saham Apple. Yang ini kaitannya dengan banyak juga pertanyaan yang mungkin orang-orang merasa bahwa kalau saya mulai investasi di saham atau mungkin di reksadana saham maupun reksadana campuran gitu ya, apakah saya telat gitu. Nah, jadi podcast ini saya lakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran bahwa di Indonesia bisa dibilang ya pasar saham Indonesia masih dalam journey yang panjang. Kita masih bisa dikategorikan pasar yang relatif kecil, dan saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Artinya kalau teman-teman yang saat ini pun baru bergabung di pasar saham Indonesia, sebenarnya itu adalah masih termasuk investor-investor awal. Kenapa? Karena data terakhir di sekitar Juli 2020 ini itu disebutkan bahwa jumlah investor di Indonesia tembus 3 juta investor ya. Jadi 3 juta investor itu di pasar modal Indonesia. Tidak hanya di Bursa Efek Indonesia, di saham gitu ya, tapi juga bicara tentang investor reksadana. Kita tahu reksadana itu juga ada beberapa jenisnya, ada pasar uang, pendapatan tetap, kemudian ada campuran, ada reksadana saham, dan juga ada investor obligasi ya, jadi surat utang negara misalkan gitu, atau ORI gitu ya. Nah, ini kalau digabungkan totalnya sekitar 3 juta. Dan yang paling besar itu ternyata investor di reksadana, yaitu sekitar 2,3 juta orang atau 2,3 juta investor. Dan ini angka yang cukup mengejutkan karena dari Bursa Efek Indonesia itu menargetkan sebenarnya investor itu mencapai 3 juta di tahun depan. Tapi ternyata setelah pandemi ini terjadi, banyak orang-orang yang justru mencari alternatif gitu. Mungkin seperti kita ketahui bahwa banyak juga orang yang menahan spendingnya karena ketidakpastian, mungkin mencoba untuk masuk ke instrumen-instrumen yang perbankan punya. Jadi misalkan deposito atau tabungan berjangka seperti itu. Nggak ada yang salah dengan itu, tapi tampaknya juga mulai banyak investor mencari return yang lebih tinggi, tentunya dengan risiko yang lebih terkontrol. Karena kalau masuk langsung ke pasar saham tidak punya knowledge, itu tentu risikonya lebih besar. Maka alternatif yang bagus adalah di tengah, yaitu reksadana, di mana investasi Anda dikelola oleh manajer investasi berupa produk reksadana. Nah, akhirnya dari 3 juta ini, sekitar 2,3 jutanya itu berinvestasi di reksadana. Belum lagi memang sekarang banyak aplikasi yang memudahkan generasi muda maupun orang-orang yang masih baru berinvestasi di pasar modal mengakses produk-produk tersebut hanya dengan hitungan detik. Hanya dengan mendownload kurang lebih 1 menit sampai 5 menit aplikasi sudah bisa membeli produk-produk di reksadana tersebut. Jadi ini saling matching. Growth dari aplikasi juga semakin banyak ya. Kemudian masyarakat juga di masa pandemi mencoba mencari alternatif. Dari 3 juta tadi 2,3 lah yang paling besar itu berinvestasi di reksadana. Nah, di saham itu angkanya masih sekitar 1 juta. Jadi dari sebagian yang
dari sebagian yang berinvestasi itu, selain dia investasi di reksadana, dia juga investasi di pasar saham, sehingga sekitar total 1 juta dari 3 juta itulah orang-orang atau investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia, khususnya di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Jadi angka ini masih relatif sangat kecil, bahkan bisa dibilang. Karena apa? Ya, penduduk Indonesia 267 juta. Jadi investor di pasar saham langsung itu hanya 1 juta. Jadi ya 1% dari 267 juta kan masih sekitar 2,67 juta gitu. Ya, bahkan kalau bisa dibilang dengan yang reksadana sekalipun atau dengan total investor yang di obligasi, di reksadana maupun di saham gitu ya, di total itu kan 3 juta. Jadi itu hanya sekitar 1, sekian, belum nyampe 2% dari total penduduk Indonesia kalau kita melihat secara total. Nah, yang paling mengejutkan lagi gitu ya, kita mau membandingkan dengan contoh yang paling maju di dunia dah kalau bicara tentang finansial ya, yaitu Amerika Serikat yang pasarnya paling besar karena mereka banyak memiliki perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa efeknya mereka. Jadi seperti New York Stock Exchange gitu ya. Nah, itu sudah listing perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan-perusahaan skala dunia. Nah, terakhir informasi yang saya terima, mungkin saya share di sini screen-nya supaya Anda melihat ya. Jadi ada perusahaan yang mungkin Anda sudah familiar, yaitu Apple di sini ya, Apple. Nah, Anda bisa lihat. Apple ini adalah bukan lagi perusahaan yang baru lah mungkin buat kita semua ya. Jadi Apple ini memproduksi gadget dan laptop gitu ya. Ya, alat elektronik yang sering kita gunakan ya. Contohnya saya juga salah satu peminatnya. Saya beli gadget juga. Ini bukan promosi ya dari Apple gitu, tapi saya mau kita melihat dari sisi investasinya gitu, bahwa Apple ini saat ini sahamnya dihargai di harga 498 dolar Amerika Serikat per lembar saham. Nah, dengan 498 dolar ini kalau dikalikan dengan seluruh jumlah saham yang beredar dari Apple, itu market kapitalisasi, jadi besarnya kapitalisasi pasar dari Apple ya di Bursa Efek di Amerika Serikat itu sebesar 2,12 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi kita bilang 2 lah ya, 2 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi yang sekarang menjadi perusahaan paling besar sedunia market kapitalisasinya. Mungkin nanti saya dikoreksi ya, masih mungkin lebih besar dari yang di Saudi yang Aramco ya, Aramco. Oke, nanti kita lihat, nanti kita cek. Tapi pada intinya di Amerika Serikat, Apple ini yang paling besar, 2 triliun dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan, simpelnya kita kali 15.000 lah gitu ya. Walaupun mungkin sekarang dolar itu sekitar 14.000 sekian. Kalau kita kalikan 15.000, jadi itu setara dengan 30.000 triliun rupiah. 30.000 triliun rupiah. Bahkan itu hampir bisa dikatakan 2 kali lipat dari produk domestik bruto Indonesia yang sebesar 15.000 triliun rupiah. Wow. Perusahaan ini memiliki karyawan di seluruh dunia sekitar 200.000 orang. Namun kapitalisasi pasarnya itu 2 kali lipat dari PDB Indonesia, di mana kita memiliki penduduk 267 juta penduduk. Luar biasa sekali. Dan ini baru satu perusahaan Apple yang sebesar kapitalisasinya sebesar 30.000 triliun. Di Bursa Efek Indonesia itu ada sekitar 680 sekian perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia di BI. Kalau di total market kapitalisasinya itu sekitar saat ini sekitar 6.100 triliun. Jadi dibandingkan seluruh perusahaan yang di dalamnya ada
besar seperti BCA, BRI, ada Telkom, ada HM Sampurna, ada Gudang Garam, ada Unilever, ada Astra. Itu di total bahkan sampai yang menengah sampai yang skala kecil gitu ya, yang miliaran rupiah, itu di total hanya 6.100 triliun. Sementara Apple hanya satu, di mana di Bursa Efek Amerika, New York Stock Exchange, itu ada banyak sekali lagi ya, ada Tesla, ada Microsoft, ada Exxon, ada banyak perusahaan lagi di sana yang besar juga gitu ya, ada Facebook. Dan itu cuma satu, Apple itu 30.000 triliun. Dibandingkan dengan seluruh perusahaan yang sudah ada saat ini di Bursa Efek Indonesia, itu hanya 6.100. Jadi hampir 5 kali lipatnya hanya satu Apple dibandingkan dengan seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Wow. Kalau kita bandingkan jumlah penduduk, ya penduduk di Indonesia sekitar 267 juta. Penduduk di Amerika, kalau saya tidak salah itu 300 juta lebih lah. Artinya, opportunity untuk Indonesia nantinya untuk bisa sebesar Amerika Serikat pasar sahamnya, tentu dalam 100 tahun ke depan itu masih besar. Tentunya itu perlu disupport oleh teknologi, kreativitas maupun regulasi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah gitu. Ya saya sangat senang karena sudah mulai banyak sekarang startup company yang sudah menjadi unicorn dari Indonesia, dan kita berharap mereka juga nantinya akan bisa masuk ke skala internasional atau skala global. Karena ya seperti Apple, Microsoft, Tesla, Facebook, mereka bisa sangat sebesar itu karena mereka bermain di dunia global, internasional, tidak hanya menjual produknya di Amerika Serikat saja gitu. Nah, kembali ke pernyataan saya yang pertama bahwa 1 juta investor di pasar saham Indonesia, jumlah yang masih sangat kecil. Financial literasi kita masih sangat rendah. Bahkan jumlah investor yang benar-benar berinvestasi di produk-produk keuangan masih bisa dikatakan di bawah 2%. Jadi Anda ya, anak-anak muda mungkin atau generasi-generasi muda yang baru mengenal, yang sudah mengenal pasar saham di usia 20-an seperti saya dulu gitu ya. Menurut saya Anda sangat beruntung karena sebenarnya Anda masuk ke kategori orang yang jumlahnya sekitar 1% lebih dari total seluruh penduduk Indonesia yang memahami bahwa ada opportunity di pasar saham atau di pasar modal Indonesia. Jadi dengan adanya podcast ini saya berharap teman-teman juga mulai bantu mengedukasi, setidaknya mengajak ya, Anda punya mungkin sahabat, Anda punya keluarga, melihat opportunity bahwa nanti ke depannya pasti pasar modal Indonesia akan semakin bertumbuh. Ya, ada beberapa prediksi maupun riset yang mengatakan bahwa di 2045 semoga Indonesia bisa menjadi negara keempat dengan PDB tertinggi, ya, dengan PDB tertinggi karena kita memiliki keuntungan dari sisi jumlah penduduk yang produktif yang saat ini usia kerja itu cukup milenial, itu cukup tinggi persentasenya, sehingga nantinya itu bisa dapat mengangkat PDB maupun ekonomi Indonesia secara keseluruhan atau bonus demografi istilahnya begitu. Nah itu dia, jadi buat Anda yang baru masuk ke pasar modal Indonesia, Anda sebenarnya bisa dikatakan kategori orang-orang yang masih di bawah 2%, yang memahami tentang financial literacy maupun investment literacy, dan Anda sangat beruntung, dan saya berharap ke depannya Anda bisa juga mengajak, mengedukasi, masuk ke komunitas-komunitas, ya, berdiskusi, supaya semakin banyak lagi orang-orang yang memiliki kesempatan untuk menikmati hasil dari investasi di Bursa Efek Indonesia salah satunya, maupun di produk-produk
keuangan di reksadana maupun obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun korporasi. Itu dulu pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap semangat di masa pandemi, kita tetap sehat, positive thinking, jangan pernah berhenti berkreasi dan selalu berinovasi. Terima kasih untuk terus mendengarkan podcast saya. Saya mohon pamit, Yosi Girsang dari Tagar TV. Sampai ketemu kembali. Salam investasi. Yo yo yo.